Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai investasi saham. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Firda Aulia Ariska Dewi dengan NIM 1816227. Perkembangan saham di Indonesia. Investasi seperti ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada awal abad ke-19. Dari masa tersebut, permainan saham dan pasar modal di Indonesia mengalami pasang surut. Bahkan pada tahun 1998 saat krisis moneter melanda Indonesia secara besar-besaran yang jelas tentu saja merugikan investor. Melihat perkembangan stok market 10 tahun ke belakang, maka bisa dikatakan bahwa indeksnya selalu positif. Jadi bisa dibilang bahwa geliat investasi saham di Indonesia masih tinggi dan prospek yang diberikan masih positif. Nama saya Trias Aiserlian, NIM 181600114. Keuntungan investasi saham. Yang pertama, dividen. Dividen merupakan pembagian yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, capital gain. Selisih antara harga beli dan harga jual, di mana harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Yang ketiga, saham bonus. Saham yang dibagikan dividen jika operasi perusahaan menghasilkan keuntungan. Perkenalkan, nama saya Iva Yuliati. Kerugian investasi saham. Yang pertama, tidak mendapat dividen. Potensi keuangan pemodal untuk mendapatkan dividen ditentukan oleh kinerja perusahaan. Yang kedua, capital loss. Kejadian di mana investor menjual sahamnya lebih rendah dibanding dengan harga beli saham tersebut. Kemudian yang ketiga, perusahaan bangkrut dan dilikuidasi. Kondisi yang mengakibatkan pemegang saham akan mendapat posisi lebih rendah daripada kreditor. Kemudian yang keempat, saham didelis dari bursa. Apabila saham di perusahaan dikeluarkan dari pencatatan bursa efek. Kemudian yang terakhir, saham disuspend. Keadaan pemberhentian perdagangan oleh otoritas bursa efek. Saya Rizky Andaulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan investasi. Yang pertama yaitu keuntungan investasi adalah investasi sangat mudah untuk digunakan dari kalangan siapapun maupun manapun. Yang kedua, investasi sudah didukung oleh teknologi yang sangat canggih. Yang ketiga, terlindungi dari hukum dan otoritas. Yang selanjutnya yaitu sekarang investasi sangat minimal sekali untuk pemulaannya, atau harga investasi sekarang terbilang sangat murah. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan keuntungan, diakui sebagai pemilik perusahaan dan mendapatkan bonus tersendiri dari perusahaan itu jika investasi itu secara terus-menerus bisa meningkat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntivitas untuk investasi saham. Pedoman dasar untuk mengukur biaya investasi meliputi kas yang dikeluarkan, nilai wajar aktiva tertentu atau sekuritas yang diterbitkan, dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi. Selain biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas yang dicatat sebagai tambahan modal yang disetor. Investasi diperhitungkan sesuai dengan ketentuan FASB Statement nomor 115. Akuntansi untuk investasi dalam sekuritas hutang dan ekuitas tertentu. Selanjutnya yaitu konsep yang mendasari metode nilai wajar atau biaya dan metode ekuitas. Menurut metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya dan disesuaikan dengan laba rugi dan dividen. APB Onion nomor 18 paragraf 17 menjelaskan, APB menyimpulkan bahwa metode akuntansi ekuitas untuk investasi dalam saham biasa harus diikuti oleh investor yang investasinya dalam saham berhak memberikan suara untuk menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan operasi dan keuangan investasi meskipun kepemilikannya atas saham berhak suaranya 50% atau kurang. Metode ekuitas
dan FASB Statement nomor 94 menurut metode ekuitas, laba perusahaan induk harus sama dengan laba bersih konsolidasi. Investasi dalam perusahaan yang tidak dikonsolidasi dilaporkan dalam laporan keuangan baik dengan biaya maupun biaya metode ekuitas. Untuk contoh soal, pada tanggal 2 Januari 2012, PT X membeli 40% saham yang beredar PT Y. PT Y melaporkan laba bersih sebesar 725 juta rupiah dan mengumumkan dividen sebesar 205 juta rupiah. Selama tahun 2012, berapa jumlah penyesuaian yang akan dilakukan oleh PT X terhadap investasinya pada saham PT Y dengan metode ekuitas? Pembahasannya, investasi saham pada PT Y pada debit sebesar 4 miliar, pada kas sebesar 4 miliar. Investasi saham pada PT Y sebesar 290 juta pada debit pada laba dari saham PT Y 290 juta. Perhitungan 40% dari 725 juta adalah 290 juta. Piutang dividen pada investasi saham PT Y sebesar 82 juta. Didapat dari 40% dari 205 juta. Sama dengan 82 juta. Selanjutnya saya Revita Trawahyuni. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah saham merupakan alternatif investasi bagi investor dalam melakukan portofolio investasi mereka. Saham dan obligasi merupakan alternatif investasi yang sangat menjanjikan. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan dan yang menerbitkan kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.